Takut lupa, saya jawab aja langsung. Pak Saleh mengasih saya tanah 5 hektar. Lalu kemudian saya terima sebagai tanah wakaf. Lalu kemudian karena saya terima sebagai tanah wakaf, berdirilah di situ rumah anak saya, rumah menantu saya, lalu kemudian, dan orang tahunya itu punya saya. Saya tak mau begitu. Saya mau menunjukkan wakaf yang sesuai ajaran Islam itu begini. Wakaf itu tiga. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Lalu posisi saya sebagai apa di situ? Sebagai nazir, pengelola wakaf. Bukan mewariskan tanah itu ke anak cucu. Nah, sebagai nazir. Makanya yang ideal itu seperti Gontor, ada namanya badan wakaf yang terdiri dari 15 orang. Mereka inilah yang bermusyawarah. Jadi tak bisa diwariskan. Saya ingin mencoba begitu di Pekanbaru, di Riau. Saya ajak kawan-kawan nih, siap tak Ustadz Al-Nok? Kalau kita mati ini anak kita tak di sini, siap kata Ustadz Al-Nok? Tanda tangan kita, iya. Itu kami tanda tangan. Saya, Ustadz Jamal. Ini kita kelola semumpung kita masih bernyawa. Nanti kalau kami mati, ada anak-anak Riau yang memang berkompeten, mampu dia secara keilmuan, amanah dia duduk situ mengelola, bukan anak-anak kami. Saya tak mau kita makan haram. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tapi saya tak mau tabligh akbar mengkritik orang. Wakaf si anu, wakaf si anu. Enggak, saya tak model gitu. Kita kelola wakaf. Datang Pak Edward Sanger, beliau wakafkan tanah yang dipagar di Palas. Lalu kemudian, ya kita terima. Kami sebagai nazirnya sekarang, kami mencari, membuat iklan, membuat video, datang jamaah, bangunkan ke kelas, bangunkan ke asrama, bangunkan. Nanti kalau mati kita tak ada hak di situ. Karena kalau sampailah kita wariskan nih ke anak cucu, padahal ini bukan punya kita, tak bisa dibedakan mana milik pribadi, mana milik umat. Bersedekahlah jamaah, ini untuk umat, ini untuk umat. Pas sudah mati, rupanya umat anak bini dia. Nauzubillah. Nah, jadi kalau sekarang misalnya kita berceramah, jamaah sekalian, wakaf itu rukunnya 4. Ada orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ada tanah yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Mana dia Pak Ustaz? Nih, bukan punya Ustaz, bukan. Tak ada anak keluarga aku di situ. Ini kami kelola untuk wakaf. Itu tujuannya. Bisa kita, jangan sampai nanti kita menjelaskan ke anak cucu kita, ada wakaf tuh Pak Ustaz? Ada wakaf tuh, tapi dulu, sekarang udah punah, udah tak ada lagi. Cerita wakaf dia sama seperti cerita dinosaurus. Kalau di Mesir, wakaf itu dikelola ada satu menterinya. Zaman saya di Kairo, nama menterinya Profesor Dr. Syekh Hamdi Zakzuk, menteri wakaf. Makanya Al-Azhar bisa membiayai kami kuliah 4 tahun di Mesir plus tiket pulang ditanggung Al-Azhar. Dari mana? Wakaf. Al-Azhar mengirim dai-dai ke seluruh dunia. Dari mana? Wakaf. Kita mencoba untuk itu. Wakaf, tanam jeruk nipis, wakaf yang ada yang produktif, ada yang tidak, ada yang konsumtif. Nah, ini tentang wakaf. Ingin meluruskan pemahaman dan pengamalan wakaf. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Wallahu a'lam.